Hal yang paling dikhawatirkan anak-anak sekolah itu adalah waktu ujian, terutama ketika ujian akhir pendidikan mereka. Walaupun belakangan ini ada kabar gembira seperti UN itu tidak dilaksanakan kembali, diserahkan pada sekolah, dan itu bagi anak-anak tampaknya menolong mereka untuk tetap punya punya satu kegembiraan dan kelepasan dari tekanan-tekanan ujian. Tapi hari ini kita mau melihat ujian dari perspektif lain. Saya ambil contoh salah satu cerita di dalam Alkitab tentang Abraham ya. Ujian terakhir Abraham itu adalah ujian tentang bagaimana Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Nah, dalam perspektif yang umum, kita sering melihat bahwa Abraham itu begitu mudahnya untuk mengikuti perintah Tuhan seperti itu. Tetapi apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam peristiwa permohonan ini? Kita kembali lagi kepada cerita yang di belakangnya. Bagaimana awalnya waktu Abraham ada di Haran, Tuhan mengatakan kepada dia, "Aku akan jadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Namamu akan masyhur seperti itu." Lalu kemudian untuk mewujudkan itu, keturunanmu itu akan jadi berkat, maka hal yang mendasar itu adalah bahwa Abraham harus punya keturunan. Dan keturunan ini yang dia nanti-nantikan sepanjang hidup dia. Dan kemudian Tuhan memberikan. Dengan demikian, Ishak itu semacam harapan bahwa janji itu akan terpenuhi dan hidup Abraham itu akan berubah. Tetapi di sini Tuhan meminta dia untuk menyerahkan anaknya. Apa artinya ketika Tuhan meminta dia mengorbankan anaknya? Itu artinya bahwa Abraham, kalau dia mengorbankan anaknya, berarti anaknya akan tidak ada lagi. Dan itu berarti Abraham kembali hidupnya dari nol. Dari nol pada waktu dia di Haran. Pada waktu dia belum menjalani perjalanan bersama Tuhan. Tetapi disitulah rupanya pengorbanan ini, yang dikorbankan Abraham itu ternyata bukan Ishak tampaknya. Yang dikorbankan Abraham itu adalah dirinya, mimpinya, cita-citanya, harapannya. Dan cobaan atau ujian yang terbesar dalam cerita ini adalah bahwa Abraham harus belajar untuk menyerahkan mimpinya, menyerahkan cita-citanya, menyerahkan tujuannya, menyerahkan segala sesuatu harapan-harapan yang dia sudah bangun dan dia sudah miliki melalui Ishak. Dan di situ Tuhan meminta Ishak, artinya kembali menjadi nol. Tetapi di sini sesuatu yang luar biasa. Abraham yang setia pada Tuhan, dia berani untuk menyerahkan masa depannya, menyerahkan mimpinya, menyerahkan harapannya. Dengan demikian, ujian yang dialami oleh Abraham itu adalah ujian bagi dirinya sendiri. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga berani menjadi seperti Abraham? Kita semua untuk serahkan mimpi, tujuan hidup kita, harapan kita hanya kepada Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita.